Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Belajar dari rumah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang makna Quran surah At-Tin. Yang kemarin sudah pernah Ibu sentil sedikit. Nah, baik anak-anakku sekalian, tahukah kamu makna Quran surah At-Tin ini? Surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran dan merupakan golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Nah, adapun makna dalam surah At-Tin ini adalah Allah menjelaskan bahwa manusia itu telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Namun, bisa saja menjadi manusia yang serendah-rendahnya apabila dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, perhatikan ayat berikut ini akan Ibu bacakan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dalam ayat tersebut Allah sudah bersumpah dengan tin dan buah zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan manusia. Kemudian ayat kedua berbunyi, Waturisinin, demi gunung Sinai. Dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan gunung Sinai atau Bukit Tursina, di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat, di mana kitab Taurat ini merupakan pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, dan Nabi Musa mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik, kemudian senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga berbunyi, Wahazal baladil amin, dan demi negeri atau kota Mekah yang aman ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Mekah merupakan negeri atau negara yang aman, di mana tempat ini merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ayat keempat berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Allah menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu sesuatu yang dikehendakinya. Allah memberikan akal, pikiran untuk dipersiapkan agar manusia dapat menerima ilmu pengetahuan. Nah, lagi-lagi kemudian ketika sudah diberikan akal pengetahuan, manusia bisa saja menjadi manusia yang serendah-rendahnya karena dikuasai oleh nafsu kejahatannya. Nah, kemudian ayat berikutnya yaitu Summa rodadanahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika kita manusia sudah dikuasai oleh nafsu kita, kejahatan kita, maka Allah akan merendahkan mereka dan menghinakan mereka, kecuali mereka yang beramal soleh dan mengerjakan kebaikan yang Allah perintahkan, sesuai dengan ayat ke-6 berikut ini. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka tiada pahala yang tiada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Dia pula yang meletakkan manusianya bagi makhluknya agar dilaksanakan oleh mereka. Nah, orang-orang yang beriman itu akan selalu beramal saleh dan mereka tahu bahwa Allah akan memberikan balasan pahala yang tiada putus-putusnya bagi mereka yang beriman dan mendapatkan balasan nanti di akhirat nanti. Kemudian ayat ke-7 berbunyi, Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka
mendustakan tentang hari kiamat setelah ada keterangan-keterangan itu. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang kafir dan musyrik apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan mereka, sedangkan sudah ada bukti-bukti tentang datangnya hari pembalasan tersebut. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Nah, kemudian ayat ke-8 berbunyi, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dalam ayat tersebut Allah menegaskan sebuah pertanyaan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia senantiasa menjaga amal solehnya. Nah, anakku sekalian, itulah makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dalam Quran Surah At-Tin tersebut. Nah, untuk itu bagaimana kita menunjukkan sifat-sifat kita, perilaku kita yang menunjukkan pada kandungan surah At-Tin tersebut. Yaitu pertama, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan sholat, rajin membaca Al-Qur'an, terutama surah At-Tin tersebut. Nah, anakku sekalian, jangan lupa juga kalian harus dengar-dengar kepada orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua, apalagi ketika belajar di rumah. Dengarkan ayah bunda kalian, nak ya. Kalian merupakan pengganti ibu yang ada di rumah kalian. Nah, anakku sekalian, itulah tentang penjelasan surah At-Tin, di mana pada intinya bahwa Quran surah At-Tin ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, yang sempurna. Nah, tapi bisa saja menjadi manusia yang serendah-rendahnya apabila dia tidak mengerjakan amal soleh, tidak mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, itu yang bisa dapat Ibu jelaskan tentang makna Quran surah At-Tin. Untuk itu bisa kalian latihan soalnya, bisa kalian jawab, kerjakan nak. Apabila yang sudah mempunyai buku pegangan, silahkan langsung menjawab di buku cetak kalian ya pada bab 1 tentang soal-soal latihan. Dan yang belum mempunyai, nanti akan Ibu foto dan share ke WA grup kita, dan jangan lupa untuk list daftar hadirnya. Mungkin ini dapat Ibu sampaikan. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian, jangan lupa sholat dan mengaji di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.